yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang namanya Darurat kebohongan itu nyata. Ternyata di situ ada isyarat yang begitu banyak, rentetan kebohongan-kebohongan. Dan yang bingungnya banyak yang memelihara kebohongan itu nggak lain nggak bukan adalah buzzer-buzzer itu yang mengagungkan, yang menggede-gedekan kebohongan yang mereka tutupi dengan nama institusi negara, nama dengan Pancasila dan sebagainya. Atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan. Nah, ini sangat berbahaya. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan, Korea Selatan takut sama Korea Utara, Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu, Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Padahal dia sudah bersumpah menurut pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, dia bersumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah. Ternyata dia digugat tidak datang, kan tidak menjalankan undang-undang. Jadi banyak pembesar-pembesar di negeri-negeri manapun ya, yang kelakuannya mendustakan. Dia sebagai pendusta. Nih baca ya, presiden jujur rakyat makmur. Presiden nggak jujur hancur negara. Jadi saatnya keterbukaan. Stop kebohongan di negeri ini. Yang palsu-palsu itu udah bubarin aja. Stop kebohongan di negeri ini. Ayo Pak Jokowi, buktikan kejujuran Anda. Bawa ijazah Anda ke sini, ke PN Jakarta Pusat. Lagi pula bukan persoalan asli atau palsunya, persoalannya adalah pembuktiannya. Biar masyarakat yang menilai, biar publik yang menilai, bukan dari sudut mata yang subjektif ataupun yang sepihak. Jadi dua mata dan objektif. Nah, itulah yang diinginkan oleh kuasa hukum Bambang Tri. Oleh karena itu, sudi kiranya Presiden Jokowi yang terhormat mengertilah hukum dan taatilah hukum. Yang kita gugat bukan kebijakan, tapi perilaku pribadinya bahkan sebelum jadi presiden, yaitu ijazah palsu diduga SD, SMP, SMA. Dugaan ijazah palsu Jokowi, MPR bisa berhentikan Presiden. Dugaan ijazah palsu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi kembali mencuat usai dapat gugatan dari Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi juga memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinuddin, menyatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Menurutnya, motivasi Bambang untuk menggugat ijazah Jokowi agar fakta terungkap secara terang benderang. Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan bahwa jika memang asli, maka Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Namun jika ijazah terbukti palsu, maka Ahmad menyebut bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Fakta gugatan ijazah Jokowi. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 hingga 2024. Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemenristek Dikti sebagai tergugat 4.
Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2022. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan MR Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Informasi pentingnya SMPP 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, secara psikologis, stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40, SMA Negeri 6 Surakarta, bahkan di badge seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1985, 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-temannya seangkatannya, termasuk Jokowi, lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40. Joko melanjutkan dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Namun kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari orang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah itu, duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Setelah berhasil mengkonfirmasi, Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA Negeri 6 Surakarta, Senin 17 Oktober 2022. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemborkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri sempat melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022 terkait ijazah Jokowi. Bambang menggugat Jokowi ihwal duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Meski demikian, belakangan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugi Nur sebagai tersangka.
Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugi Nur di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official.